Ini adalah kisah tentang seorang legenda dari dasar laut, Nyi Roro Kidul yang bergabung dengan TNI AL untuk menghadapi ancaman misterius, yaitu pagar besar aneh yang tiba-tiba muncul di perairan laut. Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan ini? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di tengah samudra yang luas dan kaya akan kehidupan, para nelayan terganggu oleh sebuah fenomena aneh yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Sebuah pagar besar yang terbuat dari bambu hitam muncul begitu saja di tengah laut, membentang sejauh mata memandang, membentuk garis yang begitu simetris dan tidak wajar. Pagar itu menjulang setinggi 6 meter, seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus. Nelayan-nelayan yang berani mendekat melaporkan merasakan hawa dingin yang menusuk meski matahari bersinar terik. Beberapa di antara mereka juga mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak mereka pahami. Meski mereka mencoba menebak asal-usul pagar tersebut, tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Satu hal yang pasti, pagar ini memutus jalur mereka ke laut, menghalangi akses ke tempat-tempat yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu kapal nelayan terjebak di sekitar pagar tersebut dan hilang tanpa jejak. Beberapa saksi melaporkan melihat percikan cahaya biru menyala di kejauhan, semakin menambah ketegangan. Pemerintah yang awalnya menganggap ini sebagai hal biasa mulai turun tangan setelah mendengar laporan tentang penurunan hasil tangkapan ikan yang drastis. Pasukan Angkatan Laut Samudera, yang terkenal dengan keahliannya dalam menangani situasi perairan, ditugaskan untuk menyelidiki fenomena ini. Komandan Surya, pemimpin muda yang dihormati oleh anak buahnya, dipercaya untuk memimpin misi ini. Dengan pengalaman bertahun-tahun di laut, ia percaya timnya mampu mengatasi tantangan ini. Namun, ia tak menyangka bahwa misi ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Saat tim Angkatan Laut tiba di lokasi, mereka segera menyadari bahwa pagar itu bukanlah struktur biasa. Komandan Surya memerintahkan timnya untuk mendekat dan menganalisis bahan pembuat pagar tersebut. Bambu? Tapi ini terlalu kuat untuk bambu biasa. Gumam salah satu anggota tim sambil menyentuh permukaan bambu hitam itu. Mereka mencoba menggunakan alat pemotong, namun tidak berhasil. Bahkan alat-alat berat seperti gergaji mesin tidak mampu meninggalkan goresan sedikit pun. Surya merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan pagar biasa. Ini jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan, katanya. Mereka mencoba meluncurkan torpedo kecil ke salah satu bagian pagar, tetapi hasilnya tetap sama. Pagar itu tetap berdiri kokoh, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Saat malam mulai turun, suasana semakin mencekam. Angin laut bertiup kencang, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Beberapa anggota tim mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Mereka melaporkan melihat bayangan bergerak di kejauhan, di atas air yang gelap. Tetapi saat mereka mencoba memastikan, bayangan itu menghilang. Ketegangan semakin meningkat, dan Komandan Surya berusaha untuk tetap tenang. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi, tapi kita harus tetap fokus pada misi, ujarnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara lembut namun tegas dari arah dermaga. Kalian tidak akan bisa menghancurkan pagar itu tanpa bantuan, ujar suara tersebut. Semua orang menoleh dan melihat seorang gadis misterius berdiri di sana. Gadis itu mengenakan kain hijau dengan pola emas yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang dan hitam pekat, matanya memancarkan sorot penuh misteri. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Namun kehadirannya segera menarik perhatian semua orang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rara, seorang penjaga laut selatan yang telah lama mengamati perairan tersebut. Rara menjelaskan bahwa kehadirannya bukan tanpa alasan. Pagar ini adalah warisan pasak gelap, sebuah kekuatan kuno yang berusaha menguasai lautan dari tangan manusia, katanya dengan tegas. Kata-kata Rara membuat seluruh tim terdiam. Komandan Surya, yang selama ini belum pernah bertemu dengan Rara, merasa ragu dan bertanya, "Kamu ingin kami percaya bahwa ini semua disebabkan oleh kekuatan kuno? Apa bukti yang kamu punya?" Rara tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak besar muncul mengelilingi kapal mereka. Namun ombak itu tidak menghancurkan kapal. Sebaliknya, ombak itu melindungi kapal, menciptakan sebuah perisai alam yang aneh.
Apakah ini cukup untuk meyakinkanmu? Rara bertanya dengan senyuman tipis. Rara melanjutkan penjelasannya. Pagar tersebut, katanya, adalah segel yang diciptakan oleh Pasak Gelap, entitas mistis yang selama berabad-abad berusaha merebut kendali lautan. Pasak Gelap bukan hanya legenda. Itu adalah kekuatan nyata yang bisa menimbulkan bencana jika dibiarkan, ujar Rara. Ia menjelaskan bahwa segel itu dirancang untuk menyedot energi kehidupan dari laut dan daratan di sekitarnya. Jika pagar ini tidak dihancurkan segera, seluruh kehidupan di perairan ini akan hilang, dan laut akan menjadi mati, katanya dengan nada serius. Kata-kata Rara membuat seluruh tim semakin tegang. Apalagi ketika ia menambahkan bahwa hanya penjaga laut seperti dirinya yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan pagar itu. Untuk menghancurkannya, dibutuhkan kekuatan alam yang hanya bisa saya akses, jelasnya. Komandan Surya masih berusaha mencerna informasi itu, bertanya, "Jika kamu tahu semua ini, mengapa baru muncul sekarang?" Rara hanya tersenyum samar dan menjawab, "Waktuku telah tiba, dan kini aku membutuhkan bantuan kalian." Surya merasa terjebak antara dua pilihan. Sebagai pemimpin militer, ia terbiasa mengandalkan logika dan teknologi. Namun, kenyataan di depannya, seperti ombak pelindung yang diciptakan oleh Rara, membuatnya sulit untuk menepis begitu saja kata-kata gadis misterius itu. Setelah berdiskusi dengan tim, Surya akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Rara. "Kami akan membantumu. Tapi kamu harus memberikan bukti lebih nyata bahwa apa yang kau katakan itu benar," tegasnya. Rara mengangguk, lalu mengarahkan mereka menuju titik yang ia sebut sebagai pusat energi dari pagar tersebut. Menggunakan peta laut kuno yang ia bawa, Rara menunjukkan bahwa pagar itu bukanlah sekadar tembok biasa, melainkan bagian dari formasi besar yang membentuk lingkaran raksasa di sekitar perairan itu. "Di pusat lingkaran itulah kekuatannya berada," ujar Rara sambil menunjuk titik di peta. Malam itu, kapal angkatan laut bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Suasana di atas kapal terasa hening, hanya terdengar deburan ombak yang monoton. Anggota tim merasa waspada, namun rasa ingin tahu mereka juga meningkat. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik tentang siapa sebenarnya Rara. Apakah dia manusia biasa, atau makhluk laut? Salah satu dari mereka bertanya dengan penasaran. Namun, mereka terdiam ketika akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di tengah lingkaran pagar, ada pusaran air besar yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Pusaran itu memancarkan cahaya kebiruan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rara menjelaskan bahwa pusaran itu adalah inti dari kekuatan pagar. Namun, untuk menghancurkannya, kita membutuhkan lebih dari sekadar senjata, ujar Rara. Kemudian, Rara memulai ritual yang tidak biasa. Ia meminta seluruh tim mundur dan memberinya ruang. Berdiri di depan pusaran, ia mengangkat kedua tangannya ke udara dan melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh siapapun. Sambil mantra itu terus dilantunkan, ombak di sekitar kapal semakin tinggi, dan angin bertiup kencang. Komandan Surya mengamati dengan seksama, siap bertindak jika keadaan menjadi tidak terkendali. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pusaran air itu mulai berubah bentuk. Dari yang awalnya berbentuk spiral besar, kini mulai mengecil dan membentuk bola cahaya yang berputar di udara. Rara kemudian menatap Surya dan berkata, "Ini adalah inti dari kekuatan Pasak Gelap. Untuk menghancurkannya, kalian harus percaya dan bekerja sama denganku." Surya, yang semula ragu, mulai merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan keberanian yang tersisa dan rasa percaya yang perlahan tumbuh, Komandan Surya memberikan instruksi kepada timnya untuk mengikuti petunjuk Rara. Mereka mengelilingi pusaran yang telah berubah menjadi bola cahaya, memastikan agar tidak ada gangguan yang datang dari luar. Rara kembali melantunkan mantranya, kali ini dengan lebih fokus dan intensitas yang lebih kuat. Bola cahaya mulai bergetar hebat, memancarkan energi yang terasa hangat namun aneh bagi semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara gemuruh besar mengguncang udara, disertai dengan getaran kuat pada permukaan laut. Bambu hitam yang sebelumnya tegak kokoh mulai retak sedikit demi sedikit. Meskipun proses ini tak mudah,
Getaran dari bola cahaya membuat ombak besar menghantam kapal, memaksa tim untuk berjuang keras agar tetap stabil. Namun, mereka tidak mundur. Dengan tekad yang teguh, mereka bertahan. Ketika Rara mengakhiri mantranya dengan sebuah seruan yang bergema di seluruh lautan, bola energi yang bergetar dengan hebat meledak. Kilauan emas yang memancar ke segala arah menghantam pagar misterius, menyebabkan serpihannya tenggelam ke dasar laut. Semua yang ada di kapal terdiam menyaksikan fenomena luar biasa ini, sementara air laut yang sebelumnya bergolak perlahan kembali tenang. Rara berdiri di tengah dek, tubuhnya bersinar samar, seolah menyatu dengan energi lautan. Tugas utama telah selesai, katanya dengan suara lega, meskipun masih terdengar kekhawatiran yang mendalam. Namun, meskipun pagar itu telah hancur, Rara memperingatkan bahwa ancaman baru saja dimulai. Pasak gelap akan mengetahui apa yang telah kita lakukan, dan mereka takkan diam begitu saja, ujarnya serius. Surya menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya aman, dan bahwa perjalanan mereka justru mungkin baru saja dimulai. Ketegangan kembali meningkat saat kapal bergerak menuju pangkalan. Kru yang sebelumnya merasa lega setelah menghancurkan pagar kini mulai merasakan ketidaknyamanan. Beberapa anggota melaporkan adanya bayangan besar yang bergerak cepat di bawah permukaan air, seperti sedang mengintai mereka. Surya segera memerintahkan agar semua kru bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Rara tetap tenang, meskipun ia juga merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Pasak gelap adalah penjaga laut, ujarnya. Mereka tidak akan menyerang langsung, tapi mereka akan menguji keberanian kita. Surya, mengingat potensi bahaya, segera memerintahkan persiapan senjata anti kapal selam. Sementara itu, Rara mulai menyiapkan penghalang pelindung menggunakan sisa kekuatannya. Malam itu terasa sangat panjang. Ombak yang tenang berubah ganas, dan kabut tebal mulai menyelimuti kapal. Dalam kabut itu, terdengar suara aneh, seperti raungan makhluk besar dari kedalaman laut. Beberapa kru mulai kehilangan keberanian, namun Rara tetap teguh. "Jangan biarkan ketakutan memasuki pikiran kalian," katanya tegas. Surya, yang semakin yakin pada Rara, mulai memberikan semangat kepada tim. "Jika Rara bisa tetap tenang, kita pun bisa. Fokus pada tugas kita." Dalam situasi genting itu, Rara memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan alam sebagai perlindungan. Ia berjalan ke ujung dek, menutup mata, dan menggerakkan tangannya di udara. Tak lama, angin mulai berputar di sekitar kapal, menciptakan penghalang berbentuk pusaran udara dan air yang bercahaya biru kehijauan. Penghalang itu berhasil menjauhkan ancaman dari kapal. Sementara itu, Surya menginstruksikan tim untuk memantau radar dan memastikan jalur aman. Ketika kapal akhirnya keluar dari kabut dan memasuki perairan yang lebih tenang, kekhawatiran masih meliputi suasana di kapal. Surya memutuskan untuk memanggil Rara ke ruang strateginya untuk merencanakan langkah berikutnya. "Kita perlu tahu apa yang sebenarnya sedang kita hadapi," katanya dengan serius. Rara kemudian menjelaskan lebih dalam mengenai pasak gelap. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah entitas kuno yang lahir dari energi negatif manusia, keserakahan, kebencian, dan ketidakadilan. Selama berabad-abad, mereka menyusup ke dalam peradaban-peradaban, menyebabkan kehancuran tanpa terdeteksi oleh manusia biasa. Mereka menggunakan laut sebagai medium karena di laut, energi kehidupan berkumpul. Jika mereka menguasai laut, kehidupan di darat akan perlahan runtuh, jelas Rara. Surya semakin menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap keseimbangan alam. Setelah mendengar penjelasan dari Rara, Surya merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak hanya harus melindungi timnya, tetapi juga memikirkan bagaimana cara mencegah pasak gelap menciptakan kehancuran yang lebih besar. "Jadi, pagar itu hanya permulaan?" tanya Surya, berusaha memahami situasi yang semakin rumit. Rara mengangguk. Pagar itu adalah salah satu dari banyak perangkap mereka untuk menahan kekuatan alami laut. "Tapi masih ada banyak yang perlu kita temukan," jawab Rara. Surya tahu ia membutuhkan informasi lebih lengkap untuk menyusun strategi. Ia memutuskan untuk meminta bantuan intelijen laut dan melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka.
Rara memperingatkan bahwa pasak gelap kemungkinan besar akan mempercepat rencana mereka setelah pagar dihancurkan. Sementara itu, di ruang kontrol, salah satu teknisi melaporkan temuan aneh dari sensor kapal. Ada pola-pola energi yang muncul di perairan sekitar mereka, seolah-olah laut sedang memberikan sinyal tertentu. Rara segera turun tangan dan memeriksa pola-pola tersebut. Dengan keahliannya, ia mengidentifikasi bahwa itu bukan sinyal sembarangan, melainkan pesan yang dikirim oleh kekuatan alam laut itu sendiri. Laut mencoba berbicara kepada kita, ucap Rara dengan nada serius. Namun, pesan itu tidak sepenuhnya jelas. Ada bagian yang terputus, seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Rara menyarankan agar mereka mendekati wilayah perairan tertentu untuk mendapatkan jawaban lebih lengkap. Surya setuju. Meskipun langkah itu penuh risiko karena mereka harus melewati area yang diduga menjadi markas pasak gelap. Malam berikutnya, kapal melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang ditentukan. Sepanjang perjalanan, suasana di atas kapal terasa mencekam. Para anggota tim menjaga kewaspadaan tinggi karena mereka tahu ancaman bisa muncul kapan saja. Rara, yang tampak semakin lelah setelah menguras energinya, tetap berada di dek, memantau lautan dengan mata yang tajam. Tiba-tiba, angin berubah menjadi dingin dan menusuk tulang, meskipun langit tampak cerah. Rara segera menyadari bahwa ini adalah tanda kehadiran pasak gelap. Mereka tahu kita mendekat, ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Surya. Surya langsung memerintahkan semua personel untuk bersiap. Tak lama kemudian, bayangan besar muncul di kejauhan, mendekati kapal dengan kecepatan tinggi. Ketegangan memuncak saat sosok tersebut akhirnya terlihat jelas. Itu adalah makhluk laut raksasa yang menyerupai naga. Tubuhnya bersinar keemasan dengan mata merah menyala. Rara segera mengenali makhluk itu sebagai salah satu penjaga tertinggi pasak gelap yang disebut rengga laut. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus laut dan menimbulkan badai besar. Surya segera memerintahkan timnya untuk mengambil posisi bertahan. Namun, Rara menyarankan pendekatan yang berbeda. Makhluk ini tidak bisa dilawan dengan senjata biasa. Kita harus menghancurkan inti energinya, jelas Rara. Ia kemudian memimpin ritual cepat untuk memusatkan energi laut di sekitar kapal. Dengan bantuan Rara, tim berhasil menciptakan ledakan energi yang memukul mundur rengga laut. Meskipun makhluk itu tampak hanya terluka dan belum benar-benar kalah. Setelah serangan itu, Rara mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Pasak gelap pasti akan mengirim lebih banyak makhluk seperti rengga laut untuk menghentikan kita, katanya. Surya, yang kini semakin sadar akan besarnya ancaman ini, memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengusulkan untuk menyelidiki langsung tempat yang diyakini sebagai pusat operasi pasak gelap, meskipun risikonya sangat tinggi. Rara awalnya tampak ragu. Namun ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain jika mereka ingin menghentikan ancaman ini sepenuhnya. Dengan sisa energi yang dimilikinya, Rara membantu menentukan koordinat lokasi tersebut. Jika ini berhasil, kita bisa mematahkan kekuatan mereka untuk selamanya. Tapi jika gagal, dunia akan menghadapi kekacauan yang tak terbayangkan, kata Rara dengan nada tegas. Surya menatapnya, lalu berkata, kita tidak akan gagal. Ini adalah tugas kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.